itu bisa jadi cerita yang paling seru dalam koran. Coba kamu bayangin ya, pengusaha terbesar di Jakarta, yang paling sukses, yang paling diincar sama cewek-cewek selebritis di Jakarta, ditolak sama pelayan yang kerjaannya nggak jelas kayak kamu dan pacarnya tukang ngojek. Ya gimana aku nggak ketawa coba? Aku mau menghabiskan sisa hidupku sama kamu. Cuma sama kamu. Maukah kamu menikah dengan aku? Biaya operasi itu besar loh, Mir. Jalan satu-satunya, kamu harus nikah sama Erik. Kamu harus rela jual cinta kamu sama Erik. Gue udah tahu semuanya. Gue udah tahu lu sama Miranda mau ngejebak Erik kan. Dari awal semua rencana lu gue udah tahu. Enggak, Andi. Enggak. Aku cuma cinta sama Erik. Aku mencintainya. Aku nggak akan hianatin dia dan nggak akan ceraiin dia. Bapak mau ngasih saya 6 miliar untuk meninggalkan Miranda, gitu. Bukan. Tapi untuk membunuhnya. Apa maksud Bapak? Bapak mau saya membunuh mantan pacar saya? Iya. Karena Miranda sudah mempermainkan perasaan saya dan juga keluarga saya. Saya mencintainya lebih dari hidup saya. Tapi itu dulu. Sekarang, saya benci dia. Saya akan lebih senang kalau kamu yang membunuhnya. Apa yang ngebuat Bapak berpikir kalau saya mau melakukan apa yang Bapak suruh, membunuh Miranda? Saya tidak berpikir. Saya yakin kamu akan melakukannya. Erik, gue Jayus. Gue teman lamanya Miranda. Dan mantan pacarnya yang lama, Andi. Mereka menjebak lu. Sekarang kamu punya dua pilihan. Dieksekusi mati karena membunuh teman kamu itu, atau menjadi miliuner. Kalau kamu pilih menjadi miliuner, besok malam jam 7.30, datang ke rumah. Dan saya akan beritahukan rencana selanjutnya. Erik! Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga. Aku udah nungguin kamu dari tadi. Aku telepon kamu, tapi HP kamu nggak aktif. Iya, tadi ada urusan mendadak. Handphone juga lowbat. Erik, tunggu! Kamu kenapa sih? Kamu kok kelihatan tegang banget? Nggak ada apa-apa. Cuma ada sedikit masalah aja di kantor. Oh ya, besok aku ada undangan. Besok aku keluar kota. Aku harap kamu bisa hadir. Erik! Miranda? Dina? Ya ampun. Ya ampun, kamu cantik banget sekarang. Apa kabar kamu? Aku baik-baik aja. Kamu gimana keadaannya sekarang? Lulus kuliah, aku kerja di kantor pacarku dan ternyata bosku jodohku juga. Setelah married sama Erik,
kamu masih ketemuan sama Andi kan? Apa yang kamu lihat? Rumah Bapak luas, besar, tapi sayang ya, rumah semewah ini bukan saya yang punya. Rumah seperti ini bisa kamu miliki dengan kerja keras dan bisnis, bukan sebagai kermu. Saya tahu, pasti kamu akan datang ke sini untuk uang ini. Pak Erik, uang 6 miliar itu bukan uang yang kecil buat saya. Kalau nggak karena uang itu juga saya nggak akan datang ke sini, Pak. Miranda, kamu kenapa? Kamu sakit? Kok muka kamu pucat? Enggak, aku nggak kenapa-napa kok. Aku ini teman kamu kan? Aku tahu loh kalau kamu kenapa-kenapa. Lebih baik kamu cerita sama aku. Siapa tahu kamu bisa lebih lega. Kenapa, Mir? Kamu ada masalah sama Erik? Besok kamu melakukan tugas kamu. Besok hari libur. Membantu saya akan pergi keluar kota untuk mengunjungi saudaranya. Tepat jam 4 sore. Dan pintu gerbang otomatis saya akan terbuka selama 30 detik. Dan itu adalah kesempatan kamu untuk masuk. Tapi ingat, saya memasang sistem elektronik di sana. Begitu kamu menyentuh pintu gerbang itu, sedikit aja, maka sistem itu akan mati. Ya ampun. Jadi Andi yang rencanain semua itu. Untung kamu cepat putus sama dia ya, Mir. Aku nggak nyangka Andi punya pikiran sepicik itu sama kamu dan Erik. Kayaknya dia cuma memperalat kamu ya, Mir. Aku nggak tahu, Din. Tapi yang jelas, sekarang setiap hari aku selalu merasa bersalah sama Erik. Karena aku udah bohongin dia. Tapi aku nyesel banget. Karena aku udah ngeliat seberapa besar cintanya Erik buat aku. Dia udah ngelakuin apa yang Andi nggak pernah lakuin buat aku. Sekarang aku bingung harus gimana sama Erik. Kalau aku jujur, aku takut Erik bakal ninggalin aku. Jadi kamu udah cinta beneran sama Erik? Dengar ya, Mir. Seharusnya nggak ada rahasia di antara suami istri. Kamu harus jujur sama Erik. Kapanpun kamu siap untuk melakukannya. Sampai kapan kamu sembunyiin ini semua dari Erik? Aku yakin Erik pasti maafin kamu. Setelah kamu masuk halaman, satu-satunya akses yang gampang untuk masuk ke dalam rumah ini adalah lewat dapur. Tepat jam 4:30, saya akan telepon Miranda. Di saat Miranda angkat teleponnya, di saat itu pula kamu beraksi. Dan jangan sampai telepon itu terputus. Karena saya ingin mendengar semua kejadian dan untuk memastikan kalau kamu sudah bekerja dengan benar. Erik!
susunya. Hari ini bukannya hari libur. Aku udah rapat. Tapi kamu inget nggak ini tanggal berapa? Tentu saja aku nggak lupa. Hari ini tanggal pernikahan kita. Sudah sebulan kita menikah. Oleh karena itu, aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Nanti kamu juga akan tahu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Erik. Aku nggak apa-apa. Gelas pecah itu pertanda baik. Mudah-mudahan apa yang aku rencanakan bisa berhasil. Ya Allah, untung kamu nggak apa-apa. Mudah-mudahan bener ya sayang. Ini pertanda baik, bukan pertanda buruk. Kamu hati-hati ya di jalan. Sebagai istri yang baik, aku akan doain apapun yang direncanain suaminya malam ini akan berhasil. Erik, kamu kenapa sih? Dari tadi kok ngeliatin aku terus kayak gitu? Aku lagi ngeliat wajah polos yang bikin aku jatuh cinta. Dan aku melihatnya lagi sekarang. Selamat siang, Rick. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya di kantor? Kan jam 3 kita ada meeting. Iya, Rick, gue minta maaf. Tapi sekarang gue harus bahas sesuatu dulu sama lo. Yaudah, masuk. Permisi, Bu. Hari ini kan libur, Bu. Saya mau pamit pulang, mau nengokin rumah sebentar. Ya udah, hati-hati ya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya, Bu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erik. Halo, Halo. Erik. Dia telepon aku. Itu artinya dia udah maafin aku. Halo, Erik. Erik. Erik, kamu masih di sana kan? Halo? Halo?
Halo, Erik. Halo. Erik. Jangan, jangan. Aku mau jujur sama kamu malam ini. Walaupun kemungkinan setelah aku bilang semuanya, aku akan kehilangan kamu untuk selamanya. Karena nggak semua suami bisa maafin istrinya. Tapi aku udah putus sekarang sama Andi. Karena aku sadar aku nggak bisa nyakitin hati orang sebaik kamu. Sekarang, yang ada di hati aku cuma kamu. Tolong, tolong Erik. Kalau kamu bisa maafin kesalahan aku, telepon aku sekali aja. Karena hari ini, kalau kamu pulang ke rumah, yang kamu temuin bukan Miranda lagi, tapi pengantin kamu. Kalaupun kamu nggak bisa maafin aku, paling nggak aku bisa meninggal dengan tenang dan bahagia. Walaupun cuma sesaat. Berarti Miranda dalam bahaya sekarang. Apa yang udah aku lakuin? Kebencian udah bikin aku buta. Apa yang sudah terjadi sama istriku? Semoga aku belum terlambat. Ya Allah, tolong lindungi Miranda ya Allah. Aku mohon. Maafkan aku, Miranda.
Maafkan aku, Miranda. Erik, Miranda. Miranda. Kenapa kamu gak mengatakan yang sebenarnya? Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Aku gak bisa maafin kamu. Kenapa perlu waktu yang lama untuk mengatakan soal itu sama aku? Kamu baik-baik aja kan? Seseorang berusaha membunuh istri Bapak. Untung dapat kami selamatkan. Dia mengalami luka-luka karena berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi tidak terlalu parah. Pelakunya sudah terbunuh. Apa Bapak bisa ikut kami sebentar? Kami ingin Bapak mengidentifikasi mayat yang ada di dapur, Pak. Barangkali Bapak pernah melihat pelaku sebelumnya. Atau mungkin Bapak pernah mengenalnya, Pak. Andi sudah mati. Brigadir, amankan. Siap. Kami curiga mayat pelaku percobaan pembunuhan ini adalah orang yang Bapak kenal. Orang yang sudah tahu keadaan rumah Bapak dengan baik, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak kenal. Bapak harus berterima kasih kepada pemuda itu. Dia yang menyelamatkan istri Bapak. Kalau dia tidak datang, istri Bapak sudah terbunuh. Erik, lo ingat apa yang pernah lo bilang ke gue waktu itu? Waktu itu lo pernah bilang ke gue kalau gue ini adalah cowok yang ngegadein hati gue demi uang. Lo ingat? Dan lo juga pernah ngomong sama gue, bedanya lo dan gue adalah lo itu pengusaha. Banyak uang, sukses, tapi gue cuma tukang ojek miskin yang gak punya apa-apa. Dan lo tahu imbas dari semua perkataan lo. Lo tahu? Itu ngebuat gue semakin muak sama lo, Rick. Tapi ada satu hal yang gue suka, yang gue setuju dalam perkataan lo. Lo pernah bilang, untuk mendapatkan rumah semewah ini, seluas ini, senyaman ini, dan mendapatkan istri secantik mantan pacar gua, lo harus menjadi pengusaha. Berarti nggak salah dong. Nggak salah banget kalau misalkan gue ini ingin melanjutkan bisnis gua sama lo. Ya kan? Gua kirim orang lain yang gue buat seperti gua, supaya gue itu bisa mendapatkan bisnis yang lebih dari bisnis kita sebelumnya, Rick. Kenapa lo, Rick? Lo kelihatan kayak stres banget. Lo tenang aja, Rick. Lo bisa percayain semuanya ke gue, nggak ada masalah. Lebih baik sekarang lo istirahat, tenangin diri lo. Karena kita bisa bahas semua masalah ini nanti. Dan lebih penting lagi, mendingan lo urus istri lo yang paling lo cintain itu. Karena yang pasti dia sekarang lagi shock banget, Rick. Oke. Kita bisa bicara ini lagi nanti, oke?
Walaupun harus meninggal, aku akan meninggal dengan tenang setelah tahu kamu udah maafin aku. Gak boleh ngomong kayak gitu. Aku mohon, jangan pernah ngomong kayak gitu. Lagi pula ini semua bukan salah kamu. Bajingan Andi yang sudah memaksa kamu melakukan ini semua. Ironis. Gara-gara dia aku jadi selamat. Kalau dia sampai nggak datang tepat waktu, bisa-bisa aku. Dia bilang apa? Apa yang dilakuin? Kemarin aku pergi nemuin dia. Aku mutusin hubungan aku sama dia. Dan aku bilang kalau aku nggak mungkin ngelanjutin rencana jahat kami lagi. Aku coba bilang sama dia kalau apa yang kami lakuin itu salah. Akhirnya dia sadar. Dan tadi dia datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Apalagi rencana bajingan itu? Sebenarnya semuanya bisa diselesaikan dengan cara lain. Tapi kasus pembunuhan ini membuat semua rencana kita dalam bahaya. Pergi kemana dia? Ngapain pergi malam-malam? Kemana larinya mobil itu? Aku kehilangan jejak. Apa-apaan nih? Justru itu yang ingin kami tanyakan sama kamu. Apa arti semua ini?
Saya kan sudah bilang sama kamu untuk melakukan apa yang saya suruh dan bagaimana kamu melakukannya. Tapi kamu malah berpikir kamu bisa memainkan permainan itu sendirian. Apa yang membuat kamu berpikir kamu bisa merubah rencana itu dan memainkan permainan itu sendiri? Gimana gue bisa tahu? Gimana gue bisa tahu cewek yang selama ini gue sayangin, cewek yang selama ini cinta sama gue, yang gue juga cintain, bisa segampang itu berpaling hati sama cowok lain? Hah? Gimana gue bisa tahu dalam waktu kurang dari sebulan, dia bisa segampang itu cinta sama Erik? Gimana gue bisa tahu? Sebenarnya semuanya bisa diselesaikan dengan cara lain. Tapi kasus pembunuhan ini membuat semua rencana kita dalam bahaya. Terus apa yang bisa gue lakuin, ha? Hah? Apa yang bisa gue lakuin? Erik datang ke gue. Lo dengerin? Erik datang ke gue, minta supaya gue ngebunuh Miranda. Lo pikir apa yang bisa gue lakuin, ha? Pasti uang yang ditawarkan sama kamu sangat menggoda. Berapa? Berapa sampai kamu mau menerimanya? Ini semua salah lo, tau gak? Ini semua salah lo. Dia bilang dia mau urus pesan suara yang tinggalin Jayus ke kotak suaranya Erik. Mana? Hah? Tapi dia gagal kan? Hah? Lo gagal, tau gak? Ini semua gara-gara lo. Tapi lo semua berdua gak usah khawatir. Gue bilang, lo semua gak usah khawatir. Karena gue bakal urus semuanya. Ngerti lo? Sebaiknya kamu cepat selesaikan itu. Karena saya tidak mau terlibat dalam masalah kamu. Dan sekarang kamu melibatkan polisi. Bukan ide yang bagus. Dan sebaiknya kamu melakukan semua itu dengan cepat. Karena besok mereka berencana untuk liburan. Gue udah bilang sama lo berdua tadi. Gue bakal urus semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Erik. Halo? Erik, gimana sih kamu? Ada pembunuh bayaran masuk ke rumah kamu, nyerang istri kamu. Sama sekali kamu nggak telepon Oma kasih kabar. Gimana Oma bisa tahu? Gue kan udah minta supaya kasus ini tidak dibeberkan pada siapapun. Iya Oma, saya cuma takut Oma khawatir. Makanya... Oma minta kamu datang hari ini juga. Dengan Miranda. Untung saja ada teman kamu yang namanya Andi. Datang tepat waktu, jadi bisa menyelamatkan istri kamu. Gimana Oma bisa tahu soal Andi? Andi sekarang ada di sini. Dia ada urusan bisnis dan mampir ke rumah Oma. Dia kasih kabar buruk mengenai Miranda sama Oma. Tidak seperti kamu. Kamu bicara sama dia. Andi? Erik mau bicara sama kamu. Bentar ya. Makasih, Om. Halo, Erik. Ngapain lu di situ? Wah, aku ada bisnis di sini, Rick. Lagi pula kan aku udah bilang sama kamu kemarin, ya kan? Gue pengen lo batalin rencana liburan lo. Karena gue pengen lo di sini besok. Ngerti lo, Rick? Oke, gue kesana. Erik akan diurus. Siapa orang-orang itu? Miranda? Gimana kabar kamu, sayang? Aku udah baikan, Oma. Kasihan sekali kamu.
Pasti kamu trauma sekali dengan kejadian itu ya? Ada perempuan antah berantah yang tiba-tiba aja nikahin laki-laki kaya raya. Tapi secara tiba-tiba juga nggak ada angin, nggak ada hujan. Cuma dalam waktu seminggu ada orang yang mau ngebunuh dia. Aneh banget nggak sih? Miranda, kamu yakin kamu nggak ngebayar orang untuk membunuh sepupu saya? Ya, siapa tahu aja kamu pengen jadi perempuan paling kaya raya gitu di Jakarta. Cuma dalam waktu semalam. Lumayan banget loh itu. Janda muda, kaya raya lagi. Miranda, kamu jangan anggap serius omongan Lola. Memang selera humornya kadang suka murahan. Ini bukan waktunya humor-humor bodoh kamu, Lola. Ya udah. Terus kalian maunya gimana? Mau tangis-tangisan gitu kayak di telenovela? Iya. Oh, atau kangen-kangenan gitu peluk-pelukan? Basi banget tau gak sih? Males. Sudah. Diam kamu. Erik. Ternyata lo tuh orangnya nggak sabaran juga ya. Ya lo seharusnya kasih gue waktu untuk istirahat lah sebentar buat nonton TV atau DVD gitu. Oh, Rick, sabar lu, sabar. Kita bisa ngomongin baik-baik, ya kan? Nggak usah pakai kerasan. Mendingan lepasin tangan lu dulu. Kita bisa ngomongin baik-baik, ya kan? Lagi pula, gue ini kan tamu di sini, Rick, ya kan? Gimana pun juga, kalau tamu itu harus diperlakukan sebaik-baiknya, ya kan? Berani-beraninya lu anggap diri lu tamu di rumah ini. Sekarang juga lu pergi dari sini. Kalau gue pergi dari sini terus gimana kata Oma lo? Gue nggak peduli. Besok lu cabut dari sini. Erik, lo mau gue pergi dengan Miranda atau tanpa Miranda? Besok pagi gue akan cek ke sini. Dan gue berharap tidak menemukan muka lu lagi di sini. Dengan alasan apapun. Ya ampun, berantakan banget ini kamar. Pasti ini pembantu gak beres natanya. Neni. Mbak Sarah, gak usah Mbak, biar aku aja yang beresin sendiri. Aku tahu kamu bisa, Miranda. Kamu terbiasa melakukan semuanya sendiri, kan? Kamu gak pernah punya pembantu, ya? Ya, kelihatan sih dari kelakuan kamu. Atau jangan-jangan kamu pernah jadi pembantu atau pelayan. Aku dengar kamu pernah jadi pelayan di pestanya Erik, ya kan? Itu tempat kalian pertama kali ketemu. Gak usah pusing-pusing cari jawaban kalau kamu gak bisa menjawab pertanyaanku. Aku tahu, Miranda. Kamu ini sekarang pasti di atas angin. Pertama, kamu sudah berhasil mendapatkan hati Erik. Yang kedua, berhasil mendapatkan hati Oma. Plus hartanya. Meskipun aku nggak yakin gimana caranya kamu bisa merayu Erik. Tapi aku harus akuin kehebatan kamu, Miranda. Maksud Mbak Sarah apa? Kamu yakin kamu nggak pernah ngerayu habis-habisan? Aku tahu tipe wanita seperti apa kamu, Miranda. Kamu pasti rela melakukan apa saja.
termasuk telanjang di depan eksekutif muda seperti adik iparku itu. Ya kan? Miranda, jangan kamu anggap serius omonganku tadi. Maksudku itu, kamu pasti ngelakuin itu nggak secara terang-terangan. Aku bisa bilang begini karena aku punya buktinya. Kamu tuh seperti punya pesona yang bisa bikin orang kepincut sama kamu. Salah satu contohnya, Oma. Dia itu orangnya galak dan cerewet. Tapi begitu dia kenal sama kamu dalam waktu singkat, dia bisa sayang banget sama kamu. Iya, Kak Sarah. Dia memang punya pesona. Dia bisa bikin aku yang tadinya nggak tertarik sama dia jadi bawaan pengen nempel terus. Oke, sekarang kalian istirahat ya. Tenang, nggak akan ada yang gangguin kalian lagi. Kamu kenapa? Kasarnya kita perasaan kamu ya. Nah, dengerin aku. Kasar orang yang kayak begitu, dia suka ceplos-ceplos. Tapi sebenarnya hatinya baik. Udah. Yang penting kita berdua saling mencintai. Yang lain nomor 2, ya kan? Aku mencintai kamu, Erik. Apa kamu benar-benar udah memaafin kesalahanku? Sungguh-sungguh. Aku cinta sama kamu. Aku udah maafin semua kesalahan kamu. Selamanya aku akan tetap cinta sama kamu. Perasaan tadi ada orang. Apa aku salah? Erik. 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 Kemana dia? Baru juga jam 6:30 pagi. Kemana ya dia pagi-pagi begini? Udahlah, tenang aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Erik akan diurus. Siapa orang-orang itu? Apa maksudnya Erik akan diurus? Tapi kalau nggak jadi, kalau Erik ternyata gagal gimana? Miranda,
Ngapain kamu di situ? Aku lagi nyari Erik, Mbak. Memangnya Erik kemana? Apa personal kamu sudah nggak mempan lagi buat dia sampai dia pergi ninggalin kamu? Maaf, Mbak. Aku permisi ke kamar dulu. Pagi, Rick. Sorry, Rick. Tadi gue udah mau pergi dari rumah ini sebelum pagi. Cuman ada panggilan alam bentar, terus gue ke WC bentar. Dan gue istirahat dulu lah buat tenangin perut gue. Jangan menantang gue. Cepat angkat kaki dari rumah ini. Kalau gue nggak mau pergi, kenapa? Lo mau laporin gue ke polisi? Atau lo mau sewa pembunuh bayaran untuk ngebunuh gue? Gue peringatkan lo. Jangan macam-macam sama gue Atau gue kenapa? Lo lihat nih. Lo pasti masih inget dong ini apa? Ini adalah master rekaman suaranya Jayus yang lo bangga-banggain ke gua karena bukti ini bisa ngebunuh gua, Rick. Ngapain lo? Mau ngambil kaset ini? Percuma. Ini kaset udah gua rusak. Bajingan! Lo tenang dulu, Rick. Lo gak usah marah-marah sama gue. Kenapa lo gak maafin gue seperti lo maafin Miranda? Jangan pernah mimpi lo. Mimpi? Rick, yang mimpi gue apa lo? Hah? Lo bayangin, Rick, mantan pacar gue bisa secepat itu jatuh cinta sama lo. Lo bayangin. Coba lo pikir lagi, Rick. Gue pikir lo pinter, Rick. Ternyata lo gak sepinter itu, tau gak lo? Jaga mulut lo. Lo pikir baik-baik, Rick. Kenapa Miranda bisa jatuh cinta sama lo segampang ini? Secepat ini. Kenapa? Karena lo itu ladang emas buat dia, Rick. Dan dia nggak akan segampang itu ngelepasin ladang emasnya dia. Miranda, Rick. Mantan pacar gua. Cewek itu pinter banget. Dan pikiran dia tuh nggak bisa lo lampauin. Ngerti lo? Oke. Kalau lo nggak kemakan sama omongan gue mau nunjukin satu hal buat lo. Besok kamu lakukan tugas kamu. Besok hari libur. Pembantu saya akan pergi keluar kota untuk kunjungan saudara. Tepat jam 4 sore. Dan pintu gerbang otomatis saya akan terbuka selama 30 detik. Dan itu adalah kesempatan kamu untuk masuk. Percuma. Lo mau ngapain? Lo mau rusakin tuh kaset? Bahkan gua aja lupa itu kopian yang keberapa. Coba lo bayangin, Rick. Gimana misalkan kalau CD itu masuk ke stasiun televisi? Itu bakal jadi rating nomor 1 se-Indonesia, Rick. Se-Indonesia. Dan lo bayangin gimana hancurnya hidup lo. Keluarga lo. Bisnis lo. Hancur dalam sesingkat ini. Lo bisa bayangin kan? Manusia busuk lo. Mau lo apa dari gue? Mau gue? Gue gak mau apa-apa dari lo. Tapi bahkan, gue akan kasih lo 3 pilihan. Pilihan pertama, lo boleh ceraiin Miranda. Tapi lo akan kasih kompensasi uang ke dia minimal 100 miliar yang akan dikasih ke gue nantinya. Dan pilihan kedua, lo bisa masuk penjara karena percobaan pembunuhan. Mulai dari hidup lo, karir lo, keluarga lo akan hancur secepat ini. Ngerti? Dan pilihan ketiga, lo bisa bunuh diri sesuka lo. Mau pakai apa terserah lo. Kalau lo mau dapat saran dari gue saranin lo ambil pilihan yang pertama. Karena pilihan yang pertama itu pilihan yang paling aman buat lo. Dan kalau lo ambil pilihan yang pertama, gue akan siapin surat perceraian lo besok. Dan tapi lo bisa pikir-pikir dulu. Selama lo pikir-pikir, gue bisa istirahat dulu di sini.
Walaupun gue nggak sekolah setinggi lo, tapi lo nggak bisa bego-begoin gue. Ngerti lo?